Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga ya diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, untuk kondisi market saat ini udah merah merona ya, meronta-ronta, berdarah-darah. Sepertinya sedang datang bulan nih ya. Bitcoin sekarang berada di 29.090 dolar. Ethereum sekarang di 1.943 dolar dan Luna di sini di kepala 13 nih ya. Ini udah mulai longsor nih, dia turun 24 persenan ya. Dan USD-nya di sini juga turun 14%, BNB turun 0,57% dan beberapa altcoin-nya pun ya banyak juga yang sedang turun nih. Wah, merah-merah banget nih ya. Nah, jadi pada kesempatan sore kali ini ya gue bakal ngebahas lagi seputaran koin Terra Luna. Jadi bagaimana kira-kira nih ya memang kedepannya dengan koin Terra Luna. Di mana isu-isu juga sekarang sedang wow banyak sekali ya. Yang memang dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah itu berbeda-beda. Oke, kita cek dulu dari segi chartnya di sini ya. Nah, di sini dari time frame 1 jamnya dia terlihat seperti ini ya, dimana ini titik terendah yang terdekat itu di kepala 12 ya. 0,30 di belakang koma 12. Sekarang itu dia masih di kepala 13 ya. Dan untuk kalian di sini gue ingatkan kembali tetap do your own research ya. Jadi di sini kalian apabila ingin menyerok itu ya pikirkan lagi ya dengan koin Terra Luna. Jadi dipikirkan 1000 kali ya. Kalau memang kalian ingin gambling ya udah itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Artinya kalian udah siap dengan resikonya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa ya kita kopiin terlebih dahulu. Ketika otak perlu inspirasi. Nah, di sini dari sebuah akun Twitter Binance nih ya, ada reminder nih. Gua udah translate di sini di mana ada sebuah informasi ya. Pengingat akan melakukan pemeliharaan dompet untuk beberapa jaringan hari ini pada pukul 6 pagi UTC, mungkin memakan waktu sekitar 3 jam. Penarikan akan ditangguhkan sementara dan akan dibuka kembali setelah pemeliharaan selesai. Nah, jadi sekarang itu Binance sedang ada maintenance ya, kira-kira seperti itu. Jadi buat kalian yang memang mau melakukan withdrawal itu belum bisa ya selama pemeliharaan ini atau maintenance ini belum selesai. Nanti tunggu informasi lebih lanjutnya di Twitter resminya Binance. Jadi jangan kaget buat kalian yang memang sekarang ingin melakukan WD atau eh, penarikan itu nggak bisa ya karena sedang ada maintenance ya. Jadi sedang maintenance. Dan di sini ada sebuah artikel ya dari coingap.com. Nah, di sini ada investor besar di Terra Luna akhirnya mengheningkan cipta mungkin ya. Ini yang mereka katakan. Nah, jadi di sini ada dua orang investor besar ya, big investor di Terra Luna. Runtuhnya ekosistem Terra mengirimkan gelombang kejut di seluruh pasar kripto. Beberapa investor terbesar di Terra seperti Delphi Digital dan Mike Novogratz dari Galaxy Digital akhirnya angkat bicara tentang masalah ini. Wow, ini agak sedikit luar biasa nih ya. Ini agak sedikit gimana gitu. Sebelumnya pada Februari 2022, Delphi Digital berpartisipasi dalam penggalangan dana terakhir oleh LFG atau Luna Foundation Guard. Investor telah kehilangan 10 juta dolar, besar dari total investasi seluruhnya. Delphi Digital telah menerbitkan laporan transparansi lengkap tentang apa yang dilakukannya dengan cadangan lunanya selama crash. Mengikuti kesalahannya menahan investasinya, ia pun berkata nih, ia pun menulis ya. Faktanya adalah kita salah menghitung risiko peristiwa. Spiral kematian yang akan membuahkan hasil, kami telah mengambil beberapa panas untuk ini selama seminggu terakhir dan kami pantas mendapatkannya. Kritik itu wajar dan kami terima. Nah, jadi ada sebuah pernyataan nih ya, di mana ini yang pertama itu dituliskan oleh Delphi Digital ya. Mungkin dia udah
udah seharusnya nih mengungkapkan perasaannya ya, bagaimana perasaannya ketika dia sudah menaruh uang $10 juta di LFG ya untuk penggalangan dana. Tetapi ya semuanya sia-sia mungkin kayak gitu ya. Dan sekarang dia akhirnya menulis atau mungkin mengungkapkan perasaannya. Faktanya adalah ya kita salah gitu menghitung resiko peristiwa yang di sini ditanda kutipkan ya, di garis bawahi spiral kematian. Artinya di sini dia sedikit ada sebuah penyesalan gitu ya. Ya di mana itu kan nominal uang yang sangat banyak sekali, $10 juta ya, bagaimana dengan kita yang memang hanya berinvestasi ya. Untuk gua pribadi ini ya, mungkin untuk para senior mamang-mamangku itu wah, itu mungkin uangnya besar-besar ya. Kalau untuk gua pribadi mungkin $1000 aja ketika itu nyungsep ataupun mungkin hancur tidak tersisa ya, mungkin gua udah agak sedikit stres ya. Apalagi ini yang $10 juta ya, wajar aja sih menurut gua dia memang mengkritik gitu ya, dan di sini pun dia kritik itu wajar dan harus terima dan kami terima gitu ya. Nah, di sini juga yang kedua nih ada Mike Novogratz di Terra Luna, ide besar yang gagal. Wow, ini ide besar yang gagal katanya ya. Pada hari Rabu, tanggal 18 Mei, miliarder kripto yang bernama Mike Novogratz akhirnya memecah keheningannya di seluruh episode Luna. Novogratz mengatakan bahwa dia diam selama peristiwa kecelakaan itu sambil menghabiskan waktu merenungkan ekonomi dan perannya dalam ruang kripto. Oh, jadi selama ini dia hanya memantau aja dari jarak jauh ya, dan dia belum berspeak up gitu ya. Dia cuma memantaunya aja nih katanya. Dan dia terus mengikutinya selama episode Luna ini terus-terusan longsor, dam gitu ya. Episode Terra akan menjadi penyok besar dalam kepercayaan investor di pasar kripto dan DeFi. Perusahaannya Galaxy Digital telah berinvestasi di Terraform Labs selama kuartal keempat tahun 2020. Sejak itu, dia mempromosikan stablecoin UST di seluruh media sosial. Wow, jadi di sini bukan hanya sekedar investasi ya. Bahkan dia pun di sini memasarkannya. Wah, itu luar biasa sekali ya. Itu nggak bisa gua rasakan gitu ya ketika berinvestasinya iya, belum lagi kita memasarkan, ikut memasarkan. Wah, itu double kill ya, perasaannya itu double kill dari Mike Novogratz ini. Selain kehilangan dari uangnya gitu ya. Karena kan sekarang Terra Luna ini sedang hancur-hancurnya gitu kan. Yang kedua ini beban moral ya, beban moral lah gitu. Karena dia sudah memasarkan, ikut memasarkan daripada stablecoinnya Terra yang bernama UST. Dan sekarang itu hancur ya, nggak tahu ya di belakang itu mungkin Mike Novogratz ini ya dia mendapatkan tuntutan atau seperti apa itu gua nggak tahu ya, tetapi secara tidak langsung ya dia itu setelah memasarkan gitu kan pastinya orang ada aja yang kepincut atau beberapa orang gitu ya yang mencoba mengikuti ya, terutama orang-orang terdekat dari Mike Novogratz ini ya. Bisa dibilang Mike Novogratz ini dia double kill ya. Dan di sini pun bahkan Novogratz juga mendapatkan tato Terra Luna di tangannya awal tahun ini. Wow. Tato saya akan menjadi pengingat bahwa investasi Ventura membutuhkan kerendahan hati, tulisnya. Wow. Nah, kalian ini bisa melihat ya bahwasanya nih Mike Novogratz itu, woi gila banget saking percayanya ya awalnya itu kepada Terra Luna. Bahkan dia ikut memasarkan, dan ini yang lebih gokilnya dia menato di sini ya itu Terra Luna gitu, itu koin Luna. Wah, ini luar biasa banget, totalitas banget ini ya. Tetapi di luar dugaan, di luar prasangkanya dia gitu, dimana dia 1000% yang awalnya yakin ternyata ini di luar dugaan bisa hancur lebur seperti ini ya. Ya mungkin hancurnya lebih parah dari kita ya. Dan di sini pun Novogratz juga mengatakan bahwa investor individu yang memasukkan uang mereka ke dalam kripto harus memiliki manajemen risiko ya yang tepat dalam pikiran. Novogratz menambahkan bahwa alokasi kripto investor seharusnya hanya 1% hingga 5% dari seluruh aset mereka. Di sini gue sedikit menjelaskan gitu ya apa yang dimaksud dengan Novogratz itu 1% hingga 5%. Jadi gini ya, contoh kita mempunyai uang 1 juta ya, uang 1 juta bisa dibilang itu uang 1 juta itu adalah uang dingin, uang lupa, uang yang memang sudah benar-benar di luar kebutuhan. Tetapi dari 1 juta itu jangan kalian masukkan 1 juta ke aset kripto. Karena di sini Novogratz mengatakan 1% hingga 5%-nya aja.
Jadi yang 1 juta itu ya kalian bisa memasukkannya hanya mungkin 2,5% ya, yaitu 250.000. Jadi yang 750 ribunya itu untuk dana cadangan ya, kira-kira kayak gitu. Bukan berarti ya walaupun itu uang lupa kita 1 juta, itu bukan berarti kita harus memasukkannya semua. Karena di sini ya kalian harus mempunyai manajemen resiko, di mana ada di situ suatu keuntungan pastinya akan ada sebuah resiko. Nah, itulah ya kurang lebihnya yang dimaksud oleh Novogratz. Jadi kita itu mengalokasikan uang itu 1% hanya 5% aja maksimumnya dari seluruh aset kita gitu ya, kira-kira kayak gitu kurang lebihnya. Dan di sini pun ya, membaca kisah investor retail yang kehilangan tabungannya dalam satu investasi sangat menyayat hati. Wah, dalam banget nih ya. Tetapi penting bahwa pelaku pasar yang kurang berpengalaman hanya mempertaruhkan apa yang mereka rasa nyaman untuk hilang. Nah, jadi di sini pun ya, ini suatu motivasi lah buat kita di mana Novogratz atau Mike Novogratz ini dia sudah berpengalaman lebih jauh ya, berpengalaman sekali di dunia kripto, dan di sini mungkin dia hanya menulis gitu di sini selain untuk dirinya sendiri, dia pun memperingati kepada kita semua ya, di mana untuk kisah investor retail seperti kita ini ya, di mana uangnya itu hanya terbatas dan kehilangan tabungannya dalam satu investasi. Itu jelas sangat menyayat hati. Jadi ini dalam banget ya. Jadi ini bukan untuk dia, terutama untuk kita semua ya di sini para investor aset kripto. Dan dia pun di sini berkata, tetapi penting bahwa pelaku pasar yang kurang berpengalaman hanya mempertaruhkan apa yang mereka rasa nyaman untuk hilang. Nah, tetapi ini untuk kalimat yang keduanya adalah dia berpikiran bahwa untuk orang-orang yang gambling mungkin ya, dari kalimat ini itu orang-orang yang gambling yang tanpa pengalaman, yang hanya sekedar mendapatkan sumber informasi dari sebelah gitu ya, dari sebelah kanan, sebelah kiri, dan dia langsung ikut-ikutan dan dia pun mau untung mau rugi ya bodo amat. Nah, itu orang-orang yang gambling ya lah. Nah, ini jadi patut kita pertimbangkan ya, dimana ketika kita ingin berinvestasi itu harus dipertimbangkan lebih jauh ya, harus dipertimbangkan 1000 kali. Karena resiko itu pasti ada. Oke, memang jadi itu aja ya informasi seputaran koin Terra Luna sekarang, dan untuk informasi big newsnya yang lebih hot lagi itu belum ada, dan itu dari dua orang yang berbeda di mana dia meluapkan isi hatinya gitu ya, dan itu sungguh menjadi pelajaran buat gua pribadi, dan mungkin itu juga bisa ditanamkan buat mamang-mamangku sekalian gitu ya, karena orang-orang hebat itu pun dia sama seperti kita sebetulnya ya, hatinya itu sungguh-sungguh sakit, tetapi ya mau gimana lagi ya, terutama Mike Novogratz ini dia sudah yakin 1000% gitu ya. Bahkan dia menato tangannya dengan Terra Luna. Wah, itu bebannya banyak banget ya. Jadi kita jangan patah semangat ya, bukan berarti patah semangat kita serok lagi, itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Jadi untuk yang sangkut, untuk yang memang udah cut loss ya semoga rezekinya di koin lain ya. Gue doakan semoga kalian rezekinya dilancarkan dan kita bisa cuan bareng-bareng. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.